Yang dirahmati Allah pada sore hari ini, banyak-banyak kita memuja dan memuji kepada Zat yang maha pantas untuk dipuji, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia kita ada dan kepadanya juga kita kembali. Semoga hari-hari yang kita lakukan selalu tercatat sebagai amal ibadah yang akan membawa kita ke dalam surga. Amin. Selawat beriring salam kepada manusia yang sempurna, manusia yang kita cintai, manusia yang kita harap-harap cemas untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu sehat semua ya. Kita sudah memasuki hampir memasuki akhir tahun dengan presiden yang baru dan berpihak kepada rakyat sehingga tidak ada yang terzolimi lagi, tidak ada yang diperlakukan tidak adil. Semoga membawa semangat kita menuju kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dan terutama kebebasan kita dalam menjalankan ibadah kita sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada lagi persekusi terhadap para ulama dan sebagainya. Itu doa kita dalam menyambut pemerintah yang baru. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada dosa yang ternyata lebih besar daripada kafir. Kirain kafir itu dosanya paling besar ya, ternyata ada yang lebih besar. Mari kita menilai diri kita sendiri, jangan sampai kita ada kasus dengan dosa tersebut. Apa dosanya yang melebihi daripada kafir itu? Adalah dosa orang-orang munafik. Munafik. Orang munafik itu dalam sebuah hadis dikatakan dia akan menempati dasar daripada neraka. Jadi orang yang paling duluan masuk ke dalam neraka itu adalah orang-orang munafik. Jadi yang lain masih entar-entar masuk nerakanya, orang munafik udah direbus duluan di keraknya api neraka. Mudah-mudahan na'udzubillah min dzalik kita tidak termasuk di dalamnya. Lalu apa sih tanda-tandanya orang munafik? Dalam sebuah hadis dikatakan ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang-orang munafik itu ada 3. Idza kadzdzaba, idza haddasa kadzdzaba. Apabila dia berkata, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Wa idza tu'mina khana. Apabila dia dipercaya, dia khianat. Kenapa sih sedemikian besarnya dosa munafik? Ternyata munafik itu sangat merugikan manusia lainnya. Dia yang melakukan tapi yang rugi banyak. Coba, pertama adalah kalau ngomong tuh bohong aja. Ada orang yang kalau ngomong tuh nggak pakai bohong tuh nggak enak gitu, nggak pas. Apa sih orang bohong tuh? Orang yang berbicara benar dirubah sedikit. Itu namanya udah bohong. Ya, benar gitu. Saya kemarin datang ke rumahnya gitu. Padahal bukan kemarin lusa. Itu udah bohong gitu. Jadi orang yang berbicara benar dirubah sedikit itu termasuk bohong. Dan bohong itu ibu daripada segala dosa. Jadi semua perbuatan dosa itu selalu didahului dengan kebohongan. Maka pembohong itu adalah termasuk orang munafik yang tempatnya di dalam dasar api neraka dan dosanya lebih besar daripada kafir. Karena bohong inilah dunia ini porak-poranda.
Karena bohong ini suami bisa bercerai-berai. Karena bohong inilah orang menjadi rugi, penipuan di mana-mana dan sebagainya gitu. Awal daripada dosa itu bohong. Dan orang bohong itu selalu diikuti oleh kebohongan selanjutnya. Ini yang harus kita waspadai, jangan sampai kita meneruskan. Kalau kita sudah mulai bohong, istighfar, berhenti dan ngaku, oh tadi saya bohong. Gak usah malu. Bagaimana kita mengajarkan anak juga jangan sampai bohong. Harus berani berkata benar. Ya. Maka kalau kita tidak mau mendapatkan resiko dari perkataan, qul khairun aw liyasmut, katakan yang benar atau diam gitu. Jadi berkata itu lebih baik daripada diam, tapi berkata yang benar. Kalau kita tidak sanggup berkata yang benar, udah diam aja. Misalnya ada yang ujas-ujus, ini benar gak sih kayak gini. Kita mau ngomong bohong supaya melindungi kita. Daripada kita bohong, mending diem. Jadi lebih baik kita diem daripada berkata bohong atau berkata tidak benar. Tapi kalau kita sanggup berkata benar, maka lebih baik berkata. Memang ada kata-kata diam itu bicara itu perak, diam itu emas gitu ya. Itu berlaku apabila kita tidak sanggup berbicara yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau berkata tuh harus kita pelajari ini manfaat apa enggak gitu. Kalau bikin status di WA, status di Facebook, status di Instagram, kita pas udah kita tulis kita baca lagi. Ini manfaat enggak ya? Saya sore ini sakit. Emang ada manfaatnya sama orang? Saya hari ini jalan-jalan sama anak-anak, mikir lagi ini manfaat apa enggak? Kadang-kadang orang saking takutnya ria, ya, takut bilang bahwa hari ini ada pengajian di Masjid Perak. Wah, nanti dikatakan ria. Kita takut dibilang ria, itu udah ria itu sebenarnya. Jadi kita kata, oh, Bismillah saya akan publish hari ini sore ini pengajian di Masjid Perak maghrib isya. Bismillah karena Allah. Yang tahu ini ria atau tidak hanya kita dengan Allah. Maka kalau kita lihat status-status orang pengajian, bakti sosial, jangan dalam hati kita ini sombong. Gak usah gitu. Ini adalah syiar. Barangkali yang tidak pernah pengajian, duh kapan ya aku bisa pengajian di Masjid Perak? Atau yang, oh iya nanti sore ada pengajian. Wah, dia udah bakti sosial setiap hari Senin, aku hari apa ya? Kan akhirnya jadi bermanfaat. Malam Jumat jangan lupa baca Al-Kahfi. Nah, yang lupa jadi ingat. Akhirnya apa? Kita mendapatkan pahala jariah dari status kita. Jadi jangan takut, siarkan semua kebaikan, siarkan. Gitu. Menutup apa? Menutup tayangan-tayangan, status-status yang tidak berguna. Seringkali status pacaran, ya ampun, ngeri banget kalau udah selebritis pacaran, itu ratingnya tinggi banget gitu. Pacaran ke Mekah, coba umroh bersama, padahal belum mahram. Terus pacaran di mana? Itu kita tutup dengan status-status yang baik. Pacaran halal nikmat sekali, suami istri lagi pergi kemana, itu tayangin aja. Wah, nanti dianggap sombong, nggak enak sama orang lain. Soal itu kalau kita takut dianggap sombong, udah sombong itu kita. Karena apa? Kita menghadap kepada manusia, kita menghadap pada penilaian manusia. Coba kita menghadap penilaian Allah. Ya Allah, aku ingin menutup status-status sampah, status-status maksiat, tayangan-tayangan maksiat. Semoga menjadi inspirasi bagi orang untuk meniru. Oh, berarti kita harus jalan-jalan ya sama suami istri. Karena suami istri di umur kita sekarang ini, kalau tidak ada tekad yang kuat, ya, harus punya tekad yang kuat untuk apa? Untuk selalu mesra.
Nggak bisa dengan sendirinya akan kita suami istri mesra. Enggak. Kalau udah suami istri di umur sekarang tuh harus punya keinginan kuat. Aku ingin mesra setiap hari. Ayo mas, janji kita sekarang harus mesra gitu. Itu harus punya tekad yang kuat. Dan ini akan menginspirasi dengan suami istri yang mengalir aja, cuek-cuekan aja. Udah umur segini apa-apaan sih mesra gitu. Padahal mesra itu akan mengalirkan rahmat dari Allah kepada suami istri. Memandang suami istri dengan mesra aja sudah mengalirkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pegangan gitu. Ini boleh, halal. Dan lucunya lagi, yang haram berani menayangkan kemesraan di publik. Lah kok yang halal malah malu? Orang isin wes tua gitu. Kok malah yang halal malu? Aneh ini. Ini udah akhir zaman seperti itu. Yang haram berani menayangkan kemesraan, yang halal tidak berani, malu. Nah ini mulai kita rubah. Kembali lagi kepada orang munafik yang pertama, kalau berbicara itu dusta. Abdullah bin Ubay, gara-gara manusia ini, Abdullah bin Ubay itu hidupnya menyusahkan orang, matinya pun kolokan, kalau kata Ustadz Andi Hidayat gitu. Jadi dialah yang memfitnah ibunda kita Siti Aisyah ketika ketinggalan kalungnya, ketika beliau pergi dengan Rasulullah gitu, di tengah jalan dia ketinggalan kalungnya sehingga dia turun daripada tandunya. Kemudian ketika dia setelah mencari kalungnya dia dapatkan, dilihat tandunya sudah pergi. Akhirnya dia ditolong orang untuk bisa pulang. Dan apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay, dia sebarkan isu bahwa ibunda kita Siti Aisyah itu selingkuh. Hanya gara-gara omongan si Abdullah bin Ubay, kalau tidak diselamatkan oleh Allah di dalam turunnya ayat, maka kita tidak lagi akan mendengar bahwa ibunda kita Siti Aisyah adalah istri Rasulullah yang banyak sekali menyampaikan hadis-hadis Rasul. Karena pada saat itu Rasulullah hampir menceraikan Siti Aisyah sampai dengan turunnya ayat bahwa jangan ikuti perkataan orang-orang pembohong itu gitu. Nah, itu jadi bohong itu betul-betul merugikan orang lain ya, merugikan orang lain. Nah, dosa tadi bahwa ibu dari segala dosa adalah bohong. Orang yang bohong akan diikuti oleh kebohongan berikutnya. Nah, itu kita mulai melatih diri untuk tidak bohong, termasuk terhadap anak kita, cucu kita, termasuk jangan juga berbohong dengan tujuan bercanda. Bercanda untuk bohong aja nggak boleh, apalagi serius. Pokoknya jauh-jauh daripada sifat pembohong tersebut. Yang kedua, tanda-tanda orang munafik itu wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia janji, dia mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, ini benar-benar ya. Kita kalau lagi kampanye dengar para pejabat ya, para anggota dewan itu janjinya muluk-muluk gitu. Seandainya mereka tahu beratnya timbangan orang yang berjanji untuk dikhianati menjadi beban dosa yang sangat berat, mungkin gak ada orang yang mau jadi anggota dewan gitu, gak mau ada yang jadi pejabat. Karena gimana ya, udah identik yang namanya pejabat, anggota dewan dengan janji yang diingkari gitu. Nah, ngeri banget. Jadi beratnya beban dosa yang dilakukan oleh orang yang mengingkari janji. Kalau kita yang kecil-kecilan lah, ayo nanti sore berangkat sama aku ya pengajian gitu. Tapi udah pada waktunya aku nggak jadi, males gitu. Itu semua akan tercatat sebagai beban dosa yang memberatkan timbangan kita di akhirat. Dan janji itu akan dituntut bagi orang yang telah dijanjikan.
Janji bayar utang Selasa anteng-anteng aja, Rabu anteng-anteng aja, Kamis pas ditagih malah marah-marah. Alah, uang cuma segitu. Ini ngerinya orang yang berhutang itu, pada saat hutang mengemis-ngemis, pada saat ditagih kita yang mengemis gitu. Nah, hati-hati banget. Orang yang berjanji itu harus ditepati. Maka kalau kita belum bisa bayar hutang, ya bilang mohon maaf, saya belum bisa, saya akan berusaha untuk bisa bayar hutang. Dan bagi orang yang menghutangi, ibu-ibu, apa sih pahala menghutang itu? Susah, jadi susah kita, jadi teman jadi nggak jadi teman, saudara jadi musuh. Orang yang menghutangi itu kalau ikhlas, itu akan dihitung sebagai sedekah. Misalnya dia jatuh tempo sebulan mau dibayar, sebulan, maka sebulan itu dia, tetapi ternyata pada saat jatuh tempo belum bisa dibayar. Selama hutang belum bisa dibayar, kita akan mendapatkan pahala sedekah. Hutang 1 juta, enggak dibayar-bayar, tiap hari kita sedekah 1 juta. Nah, ini untuk hiburan bagi orang-orang yang mau menghutangi. Kalau kita menghutangi orang 1 juta, ternyata dia belum bisa bayar, selama dia belum bisa bayar, kita dihitung sedekah. Bukan berarti dia lunas hutangnya, kan sudah dianggap sedekah. Bukan, tetap hutangnya itu belum dianggap lunas, tetapi kita mendapatkan pahala sedekah setiap hari. Nikmatnya orang yang berhutang. Tetapi orang yang menghutangi, nikmatnya orang yang menghutangi. Orang yang menghutangi tetap harus menagih, ya. Jangan lupa, kita kalau ada orang punya utang walaupun 20.000 diingetin, Mbak kemarin waktu infak itu pakai uang saya ya 20.000. Kadang-kadang orang kan lupa gitu ya. Maka kita harus mengingatkan orang yang berhutang terhadap kita. Karena kasihan. Orang yang berhutang itu, ibu-ibu, ya, orang yang berhutang itu, Rasulullah aja nggak mau menyolatkan orang yang berhutang. Bahkan seorang syahid pun yang mati di medan perang, kalau dia berhutang ditangguhkan masuk surganya sampai hutang itu bisa dilunasi. Jadi kalau nggak penting-penting amat juga nggak usah berhutang. Pakailah hidup dengan seadanya ini. Kalau belum punya uang nggak usah beli seragam gitu. Gak usah malu, kita kan jadi nggak pakai seragaman sendiri. Pasti ada teman, pinjam punya aku aja. Enggak, kalau cuma untuk yang sekunder, kecuali kalau buat makan ya, itu gak usah dipaksakan. Kalau memang belum ada uang, saya nggak ikutan seragam. Itu kan bukan halal dan haram. Kalau nggak ada uang, nggak usah beli seragam. Yang penting tidak berhutang, gitu. Usahakan, karena apa? Kalau sampai kita lupa. Kalau sampai kita lupa, nanti kita ditangguhkan masuk surganya. Nih, ngeri banget kan? Ngeri banget. Bu Nufri pernah berhutang? Pernah, Bu. Sampai sekarang saya ingat terus. Saya itu berhutang karena pas saya bensinnya habis di jalan naik motor. Terus saya minta, ada orang jual bensin eceran. Ya, bensin eceran. Saya nggak bawa uang, akhirnya saya hutang ya gitu. Besoknya saya mau bayar, saya lupa tempatnya gitu. Yang mana saya keliling-keliling, aduh, sampai sekarang itu udah bertahun-tahun. Waktu itu harganya 10.000. Apa yang saya lakukan untuk menebus hutang itu, Bu? Kalau saya beli bensin eceran, saya suka lebihin 10.000 gitu. Maaf, ini saya lebihin ya 10.000 gitu. Setiap saya ketemu, bensin saya habis, beli bensin eceran, saya lebihin aja. Orang bingung, kenapa dilebihin? Gak apa-apa, mudah-mudahan hutang saya yang dulu lunas, dalam hati. Gak perlu saya ceritakan kalau saya dulu berhutang. Tapi ya itu tadi, mudah-mudahan Allah melihat bahwa kita tidak ingin sebenarnya berhutang, tetapi keadaan menjadi darurat seperti itu.
Ini juga yang bisa dilakukan. Ibu-ibu berhutang, ternyata orangnya sudah meninggal, nggak ada ahli warisnya, infakkan aja. Oh, saya pernah berhutang tuh 25.000, tapi jangan sekali. Tiap ke masjid saya sedekahkan. Saya juga gitu niatnya. Saya sedekahkan uang saya 25.000 atas nama orang yang saya hutangi. Ketika saya membayar 10.000 bensin itu, saya sedekahkan uang 10.000 atas nama orang yang dulu saya hutangi bensinnya. Nah, ini Allah sangat melihat bagaimana usaha kita membayar hutang. Nah, jadi kalau berjanji harus ditepati. Jangan sampai pokoknya kita menjadi orang-orang yang munafik tadi. Ini gak sepele, ibu-ibu. Mungkin kita nggak merasa janji, sering banget gampang kita ingkari pada anak-anak. Nanti kita makan-makan di luar, ternyata nggak bisa. Kalau nggak bisa, harus kita ganti di waktu lain dan kita minta maaf sampai seridonya orang yang kita janjiin, tetapi tidak kita tepati. Maaf ya, kemarin saya janji tidak saya tepati. Kamu minta maaf, saya minta ridhonya. Jangan sampai ibadah kita ini terganjal untuk diterima oleh Allah hanya gara-gara kita melupakan janji. Yang ketiga, orang yang munafik adalah orang yang dipercaya tetapi dia berkhianat. Dipercaya hari ini sebagai MC pengajian Maghrib Isya Masjid Perak, dia nggak datang, bingung panitianya gitu. Atau bahwa dia yang pesen snack tapi dia nggak pesen gitu. Jadi jangan disepelekan gitu. Makanya ada dalam hadis dikatakan kalau orang tahu betapa beratnya tanggung jawab orang yang dipercaya, maka orang tidak ada yang mau jadi pemimpin. Kalau sekarang kan rebutan jadi pemimpin. Kalau bisa kita bayar berapa aja untuk bisa menjadi pemimpin. Nyogok sana sini, rakyat disogok pakai sembako, habisnya miliaran, itu puluhan miliar, ratusan miliar hanya untuk sebuah jabatan. Padahal di dalam hadis dikatakan kalau orang tahu beratnya tanggung jawab orang yang dipercaya itu, maka tidak akan ada satupun orang yang mau menjadi pemimpin. Di zaman Rasulullah gimana? Orang begitu ketakutan ketika akan dipilih menjadi pemimpin. Bukannya pada mau, bukan. Gitu. Sampai Umar bin Khattab itu gimana? Ketika beliau dipilih jadi pemimpin, dia tuh nangis gitu. Sampai dia katakan begitu berat seperti memikul dunia ini di punggungnya. Sampai Umar bin Khattab itu takut kalau ada orang yang kejeglong di jalan karena jalan tidak rata. Dia udah takut. Kan ingat cerita bagaimana Umar bin Khattab memikul sendiri bergandum ketika melihat ada apa? Ada orang yang kelaparan. Saya yang akan antar gandum ini kepada orang yang kelaparan tersebut. Terus anak buahnya, jangan Khalifah, biar saya aja yang mau manggul gandum ini. Apa kata Umar bin Khattab? Apa kamu mau sanggup memikul dosa saya? Akhirnya Umar bin Khattab sendiri yang memikul gandumnya, diantarkan kepada seorang ibu dan anak-anaknya yang kelaparan, yang merebus batu itu. Demikian kalau Umar bin Khattab. Tapi sekarang bagaimana dengan pemimpin-pemimpin yang ada? Sudahkah bisa merasakan laparnya rakyat, gelapnya suasana di desa? Atau lihat kita anak-anak SD yang sampai berenang untuk bisa nyebrang, bertaruh nyawa. Apakah mereka sudah bisa merasakan? Maka ya kita doakanlah para pemimpin itu bisa belajar dengan kekhalifahan Umar bin Khattab tersebut, gitu. Kalau dipercaya dia berkhianat. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 14-15, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqul ladzina qalu amanna
Ini tanda orang munafik di zaman Rasulullah, yang kata Rasulullah orang munafik seperti ini silahkan dibunuh. Dia orang Islam, dia sholat, tapi dia biasanya sholat dengan malas. Ya. Ketika orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang beriman, dia berkata, aku beriman. Wa idza laqul ladzina qalu amana wa idza khalu ila syayatinihim, ketika dia berpaling ketemu teman-temannya lagi, para munafik, pada kafir, dia berkata, qalu inna ma'akum, aku bersama kamu, inna nahnu mustahzi'un, sesungguhnya aku tadi bohong-bohong aja. Jadi orang-orang munafik itu kalau ketemu orang beriman, dia keruduk gitu ya, dia pakai sarung, dia pakai peci, dia istighosahan, dia ngaji dan sebagainya. Tapi ntar ketemu orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahat, enggak, aku tuh bersama kamu, aku cuma bohong-bohong aja, aku cuma memperolok-olok aja. Ini tanda-tanda, makanya bahaya sekali orang munafik itu. Kalau ketemu lah, kita juga lihat bagaimana keadaan negara kita. Loh, kemarin waktu kampanye paslon 1 membantai habis paslon 2. Wah, paslon 2 tuh begini. Begitu juga antar paslon 2 membantai habis paslon 3 dan paslon 1, kan gitu dulu perdebatannya gitu. Tapi kok ketika sudah ada pemenangnya, yang dulu katanya membantai habis, kok sekarang jadi ikutan ya, ikut bergabung ya, gitu. Gak habis pikir ya. Jadi yang kemarin dia omongin si paslon 1 tuh begini loh, tapi kok sekarang jadi ikutan bergabung ya. Nah, ini sebagai tanda-tanda juga betapa gitu orang itu nggak bisa dipercaya. Padahal kita dulu sudah ikut mendukung paslon 1 karena apa? Dikatakan paslon 2 tuh keburukannya seperti ini, ruginya seperti ini. Udah kalau kita masuk kita ini aja ikut paslon 1. Tapi ternyata ketika paslon 2 yang menang, si paslon 1 ikut-ikutan sama paslon 2 gitu. Nah, kemarin ngomong ke rakyat begini, kok sekarang kamu jadi gabung membenarkan dia gitu. Nah, ini juga sebagai tanda-tanda orang yang munafik. Besok lagi jangan dipilih. Nah, inilah ibu-ibu betapa bahayanya orang munafik. Dia sholat, tetapi tandanya lagi orang munafik apa? Dia itu kalau sholat berdiri dengan malas. Nah, kalau kita udah mulai futur, malas sholat itu, nunggu habis waktu, baru jam 12, baru aja zuhurnya, baru azan, nunggu qomat, habis qomat, baru qomat, nanti dulu, akhirnya hampir asar, dia baru mulai sholat. Nah, itu udah tanda-tanda munafik gitu. Pokoknya kalau kita berdiri sholat dengan malas banget itu udah di dalam hati kita sudah terkandung sifat munafik gitu. Apalagi tandanya banget orang munafik itu kalau apa? Kalau dia sholat subuh dan isya. Biasanya rajin sholat ke masjid, tapi kalau subuh sama isya nggak pernah ada gitu. Rajin dia sholat zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isyanya enggak, subuhnya juga enggak. Ini juga tanda-tanda orang munafik. Ya, ini tidak untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai diri sendiri, untuk mempelajari diri sendiri. Apakah kita orang munafik? Karena apa? Ngeri ternyata orang munafik itu. Dia akan menempati kerak daripada api neraka. Gitu. Ya, jadi ini sebenarnya nasihat diri yang perlu kita renungkan. Kalau umur segini ini kan bukan persiapan buat bagaimana hidup kita, bagaimana nanti masa depan kita, tetapi umur-umur segini adalah persiapan bagaimana kita nanti di akhirat. Jangan disangka Bu bahwa orang di akhirat itu tidak hidup. Kata Allah, orang-orang yang mati di jalan Allah, jangan kamu kira dia mati, tetapi sesungguhnya dia hidup. Betul. Makanya kenapa kita kalau menyelenggarakan jenazah itu betul-betul harus dihormati jenazah itu. Ditutup auratnya, nggak dikasari,
nggak boleh ngomong yang jelek-jelek, harus ngomong yang baik-baik, karena sebenarnya dia hidup, dia tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Coba kalau kita masuk kuburan juga kita harus membaca salam gitu kan. Nah, itu berarti kan dalam kubur tuh orang tuh hidup gitu. Terus juga kita nggak boleh duduk di atas kuburan. Artinya apa? Mereka tuh hidup. Nah, hidup itu akan lebih panjang daripada hidup yang kita alami sekarang ini di dunia. Betapa panjang kehidupan yang akan kita dapatkan di akhirat nanti setelah kematian kita. Justru itu adalah kehidupan baru yang kholidina fiha abada, yang kekal selama-lamanya. Maka sebenarnya yang harus kita kejar adalah bagaimana persiapan hidup kita nanti di tempat yang kekal abadi. Kalau selama ini, selama dari kita muda sampai sekarang berkeringat, benar-benar bekerja-kejaran mencari kehidupan untuk dunia kita, mencari harta untuk ke dunia kita, untuk bekal dunia kita, udah nggak pantas lagi kalau sekarang masih seperti itu. Yang akan kita lakukan adalah benar-benar bersusah payah, ya, istilahnya mati-matian mencari bekal akhirat kita. Apa itu bekal akhirat kita? Banyak tadi, mulai memperbaiki diri, mencari ilmu, tetap mencari ilmu. Sekarang itu banyak sekali di online belajar bahasa Arab, belajar tafsir, belajar Al-Quran. Coba diikutin itu, gitu. Karena orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu itu syahid. Kita dapat pelajaran dari Ibunda Marisa Haq. Beliau itu belajar terus, ternyata tujuannya satu. Kalau saya belajar, kemudian saya mengajarkan, kalau diambil dalam keadaan itu kan syahid kan. Jadi itu yang harus kita kejar, bagaimana kita bisa mati syahid. Karena orang mati syahid paling tidak disiksa kuburnya tidak ada mendapatkan siksa kubur, paling tidak itu. Sampai dengan nanti di hari kebangkitan kita aman-aman aja di dalam kubur. Maka jangan, kita kan udah tua, nggak perlu belajar. Kita belajar untuk apa? Untuk akhirat, untuk persiapan kehidupan akhirat, bukan untuk dunia lagi, gitu. Syukur-syukur akhirnya apa? Dicontoh sama anak cucu kita. Wah, Simbah aja masih sinau, masa kita enggak, nah, gitu. Jadi bagaimana kita mempersiapkan kematian yang paling baik dengan memperbaiki diri kita, apapun sekecil apapun, ya, sekecil apapun itu dosa, apabila kita tahu, ya akan tetap membuat titik di dalam tubuh kita, dalam hati kita, dan dosa itu akan menghalangi daripada pahala, gitu. Kebanyakan dosa akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan pada menyingkir, gitu. Nah, jadi itulah, marilah kita memperbaiki diri setiap saat, terutama saya sendiri, gitu, untuk supaya kita mendapatkan akhir yang baik dan kehidupan yang baik nanti setelah kematian kita, yang dimana di sana kekal abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Mohon pamit juga, besok hari Senin saya berangkat umroh bersama rombongan. Mudah-mudahan ibu yang ikut mengaminkan juga bisa disegerakan dipanggil kembali ke tanah suci, ya, untuk bertemu dengan Allah di sana, untuk beribadah di sana. Dimudahkan segala langkahnya, dimudahkan rezekinya, dan minta doa ibu-ibu supaya saya bisa melaksanakan amanah ini dalam membawa jamaah, melayani tamu-tamu Allah dengan hikmat, dan kembali dengan umroh yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.